Gempar, nama DJ Panda kini jadi sorotan tajam publik usai Erika Carlina secara mengejutkan mengaku tengah hamil 9 bulan. Fakta mencengangkan ini sontak menyeret nama DJ Panda yang diketahui sebagai mantan terakhir Erika. Tak pelak jagat maya pun heboh, spekulasi pun merebak. Apakah DJ Panda adalah ayah dari janin yang dikandung Erika? Dan di tengah derasnya sorotan dan pertanyaan publik, DJ Panda yang sebelumnya memilih bungkam akhirnya angkat suara. Ia membeberkan kronologi panjang kisah cintanya dengan Erika, mulai dari benih-benih asmara hingga momen tak terduga saat Erika meminta agar dirinya menjauh dan tidak perlu bertanggung jawab atas bayi yang dikandungnya. Melihat klarifikasi panjang hingga pengakuan dari DJ Panda, lantas, seperti apa tanggapan dari Hotman Paris Hutapea? Seperti apa pula DJ Bravi yang merupakan kekasih Erika Carlina saat ini turut memberikan tanggapan terkait pengakuan Erika soal kehamilannya di luar nikah? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai publik dihebohkan dengan pengakuan DJ Panda terkait kronologi hubungannya dengan selebgram Erika Carlina, DJ Panda akhirnya mengkonfirmasi melalui video klarifikasi di media sosialnya bahwa dirinya adalah ayah biologis dari bayi yang dikandung Erika Carlina. Namun suasana mendadak berubah karena Erika langsung meminta DJ Panda untuk menjauh dan menyatakan bahwa dia tidak harus bertanggung jawab atas bayi tersebut. Lalu seperti apa tanggapan Hotman Paris Hutapea tentang pengakuan dari DJ Panda tersebut? Sudah tahu resikonya dari awal, pilihannya ada. Kalau mau tidak mau jadian ya bikin pengaman, ya kan? Bila perlu beli ban sepeda, ya kan? Dia karetnya dari ban sepeda gitu loh. Apa itu karet ban dalamnya itu loh, ya. Tapi kalau udah jadi, ya, kalau jadi karena memang mau sama mau ya nggak usah gaduh-gaduh ke publik lah kita ini, gitu loh maksud saya. Ya. Wah itu saya perkara-perkara yang banyak duitnya puluhan miliar. Itu perkara yang berat-berat ya kayak begini. Kalau komentar-komentar saya biasa, tapi untuk nangani saya nggak mau. Melalui unggahan di media sosial, DJ Panda menjelaskan awal mula dirinya mengenal Erika hingga kabar mengejutkan soal kehamilan. Menurut pengakuannya, pertemuan pertama mereka baru terjadi pada November 2024. Setelah itu, komunikasi mereka berlangsung cukup intens. Namun, karena kesibukan masing-masing, hubungan mereka sempat putus nyambung. Hingga pada 30 Desember 2024, Erika tiba-tiba menghubungi DJ Panda dan memberitahu bahwa dirinya sedang hamil. DJ Panda juga menceritakan bahwa dirinya langsung mengabari kedua orang tuanya mengenai kondisi Erika. Erika pun disebut menerima penjelasan tersebut dan hubungan keduanya disarankan untuk dijalani saja ke depan. Sebagai laki-laki, saya sudah bertanggung jawab, maka setidaknya izinkanlah saya untuk menceritakan kronologi dan meluruskan beberapa hal. Ketika saya itu kenal Erika adalah melalui live TikTok. Tiba-tiba Erika itu samperin aku udah sampai di Batam. Akhirnya nemenin saya perform, minum juga. Selesai perform itu minum juga. Pulang bareng. Esokan paginya saya berangkat ke Batu Raja. Tiba-tiba setelah itu
kita nggak ada kontak sama sekali, di tanggal 30 Desember Erika telepon. Pertama nanya, lagi apa? Oh enggak lagi apa-apa. Kenapa? Aku hamil. Dia mengutarakan bahwa dia itu hamil. Pada saat itu karena saya juga syok dan saya masih ada pekerjaan, saya bilang, oke, kamu di rumah sakit mana? Saya akan datang. Singkat cerita, kita berangkat. Saya dengan orang tua saya berangkat ke sana. Orang tua saya menjelaskan kondisi saya seperti dalam podcast tersebut. Dan di sana Erika sudah berkata kepada orang tua saya bahwa dia bisa menerima kondisi saya. Kemudian orang tua saya ya bilang, ya sudah, jalanin aja. Namun, setelah hubungan keduanya sempat mengarah ke jenjang yang lebih serius, DJ Panda mengaku dikejutkan oleh sikap Erika. Dalam penuturannya, Erika tiba-tiba meminta agar DJ Panda menjauh dan tidak perlu bertanggung jawab atas bayi yang dikandungnya. Bahkan Erika mengutarakan bahwa dirinya tidak bisa melanjutkan hubungan yang telah dijalani hingga meminta DJ Panda untuk diam dan tidak mengungkap siapa identitas ayah dari bayi tersebut ke publik. Atas hal tersebut, DJ Panda pun mengaku bingung harus bagaimana. Hingga akhirnya muncullah Erika yang podcast bareng Deddy Corbuzier tentang pengakuan dirinya hamil 9 bulan yang kini menghebohkan warganet. Dan muncul pula Erika yang mengaku diancam 19 orang tak dikenal. Oke, akhirnya kita jalanin. Setelah kita jalanin, kita berantem. Pertama kali kita berantem adalah masalah charger. Masalah kabel charger, guys. Dia itu pinjemin kabel chargernya dia. Karena kan aku kan berangkat keluar kota. Nah, setelah selesai perform, saya buru-buru pulang, terlebih dahulu pulang untuk temani Erika. Karena saya tahu posisinya lagi hamil, saya selesai perform, saya ambil flight yang paling pagi untuk temani Erika. Saya capek, masih apa? Saya temanin Erika udah nanya, kabel charger di mana? Saya juga belum istirahat kan posisi saat itu kan, saya pokoknya fokus temenin dia deh. Kabel charger di mana? Ada kok. Aku jawab gitu. Kasih tahu asisten kamu ya, suruh cari itu kabel charger. Bilang Erika marah. Pada saat itu saya juga tersulut emosi. Saya bilang, ini apa-apaan? Cuman masalah kabel charger aja marah. Selesai masalah itu, kita diem, akhirnya berbaikan lagi, jalan lagi nih. Niatan saya itu untuk bikin mood dia seneng dulu itu. Ini loh cincin udah jadi. Saya coba tunjukin gitu, cuman reaksinya tidak seperti yang saya kira. Dia bikin kata-kata, saya sepertinya tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Udah, kamu diem aja. Biarkan saya yang bertanggung jawab. Kalau bisa tidak usah ada orang yang tahu ini anak bapaknya siapa. Di sisi lain, DJ Bravi yang merupakan kekasih Erika Carlina saat ini turut memberikan tanggapan terkait pengakuan Erika soal kehamilannya di luar nikah yang disampaikan dalam podcast Deddy Corbuzier. Menurut DJ Bravi, pernyataan Erika bukanlah upaya untuk menormalisasi perbuatannya, melainkan bentuk keberanian untuk jujur terhadap situasi yang ia hadapi. DJ Bravi menyebut bahwa hamil di luar nikah tetap merupakan sebuah kesalahan secara norma. Namun sebagai manusia, semua bisa saja khilaf dan tidak luput dari dosa. Ia pun menilai
Langkah Erika untuk terbuka soal kehamilannya justru bukan hal yang salah, apalagi jika dilatar belakangi oleh alasan yang mendesak. Menurut DJ Brafi, keberanian Erika bicara ke publik didasari oleh adanya ancaman yang bersifat lisan, verbal, serta bukti percakapan yang menurutnya bisa membahayakan karir, keselamatan dirinya, bahkan masa depan anaknya. Carlina ke podcast Deddy Corbuzier bukan untuk menormalisasi apa perbuatannya. Once again, bukan menormalisasi. Jadi buat yang bilang stop normalisasi hamil di luar nikah, I agree with you no matter what. Sampai di sana gue setuju. Perbuatannya salah. Tapi apakah aksinya salah? Menurut gue enggak. Kenapa dia membuka itu? Karena menurut gue dia ada mendapatkan threat. Apa itu threat? Ancaman berupa lisan ataupun verbal ataupun bukti chat ataupun apapun itu yang membahayakan karir dan juga dirinya, apalagi anaknya. Karena ancaman tersebut menurut gue as a human being, balik lagi, itu nggak bisa dinormalize. Erika tidak pernah meminta tanggung jawab sama sekali, at all. Jadi tujuan Erika kesana sekali lagi untuk meminta bantuan karena dia tidak punya siapa-siapa pada saat itu selain teman-temannya, keluarganya dan juga gua. Dia meminta tolong kepada orang yang menurut dia bisa membantu, which Om Ded. Om tolongin saya lagi ada masalah, saya diancam, bla 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 sama laki ini. Mengejutkan, pernyataan DJ Brafi yang mendukung langkah Erika untuk berani bicara blak-blakan terkait kehamilannya. Lantas, seperti apa pula pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang beri pesan ketabahan untuk Erika Carlina? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turut angkat bicara soal kisruh yang menyeret nama artis Erika Carlina. Meski mengaku tidak tahu secara detail permasalahan yang terjadi, Hotman Paris Hutapea menyebut dirinya sudah mengenal Erika lewat teman dekatnya yang sempat berpacaran dengan Erika sejak sekitar 1,5 tahun lalu. Menurut Hotman Paris Hutapea, Erika dikenal sebagai sosok yang cantik, pintar bergaul, dan punya karir yang cukup bersinar di dunia hiburan. Hotman Paris Hutapea mengaku heran dengan situasi yang berkembang. Ia mempertanyakan mengapa kehamilan Erika yang sudah 9 bulan baru diungkap ke publik. Ya, saya kenal dia, cantik, pintar bergaul, karirnya juga bagus. Ya, yang saya belum mengerti, itu yang saya belum mengerti adalah kenapa kok bisa sampai 9 bulan hamil, kok baru sekarang mulai terungkap. Jadi yang saya lebih tidak mengerti lagi, kenapa artis yang sedemikian sudah melanglang buana dalam dunia cinta, kenapa nggak bisa menjaga diri sehingga sampai hamil. Hotman Paris Hutapea juga menyoroti bagaimana seorang artis seperti Erika yang dinilai sudah cukup berpengalaman dalam urusan asmara bisa sampai mengalami kehamilan di luar nikah. Menurut Hotman Paris Hutapea, informasi yang ia ketahui sejauh ini hanya berasal dari komentar-komentar di media sosial. Ia bahkan sempat bertanya langsung kepada mantan pacar Erika untuk mencari kejelasan. Hotman Paris Hutapea mengaku menyayangkan keputusan Erika yang menurutnya sebagai artis senior seharusnya bisa lebih berhati-hati. Meski tak mau ikut campur lebih jauh dan mengaku kini lebih banyak sebagai pemerhati, Hotman Paris Hutapea menegaskan dirinya tidak akan pasang badan jika Erika meminta bantuan hukum. Meski begitu, Hotman Paris Hutapea tetap memberi pesan agar Erika bisa mengambil hikmah dari situasi yang sudah terjadi. Ya, saya sudah pernah lagi, saya hanya baca di komen-komen, terus saya tanya kepada mantannya juga, saya tanya, dia juga bilang dia udah putus sama saya 1,5 tahun lalu, ya. Dan aku juga nggak ngerti kenapa nggak cari pengusaha, kenapa DJ gitu loh, ya, kenapa nggak cari
dari pengusaha kayak Hotman Paris gitu loh. Soal benar siapa yang hamilin mana gue tahu sih. Ya, saya nggak bisa komen siapa yang hamilin dan kenapa sih sudah 9 bulan gitu. Itu aja saya ngomong. Ya. Tapi Yang jelas sungguh sangat disayangkan seorang artis yang sudah senior begitu, kalau memang dia tidak mau hamil, kenapa tidak dicegah? Itu aja, ya kan? Ya kan? Kalau memang dia merasa, kalau memang dia ada rencana hamil, kenapa nggak nikah aja sama cowok itu? Kenapa langsung dur gitu kan? Itulah yang saya mau tanya, apakah mantannya itu mengakui nggak bahwa itu adalah bayi dia? Hah, mengakui atau enggak? Hah? tidak bang kabarnya. Ya, itu susah pembuktiannya, berarti berulang lagi kasus si LM dong. Ya, caranya. Tapi Jika siap nggak? nantinya Nggak, ditunjuk aku oleh terlalu Erika, banyak kasus gede-gede, aku nggak bisa ikutan. Ya, aku itu lebih banyak sebagai pemerhati. Sudah jarang ikut langsung yang kasus-kasus itu. Saya lebih banyak kasus-kasus rakyat kecil, kalau itu saya ikut. Nikmati hidup ini, apa yang kita tuai sekarang adalah hasil perbuatan kita. Jalanin aja, ya. Jangan lagi mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin dari, kalau memang cowok itu nggak mau, apa boleh buat. Ya itu aja. Toh kan dia kan secara finansial kan mampu membiayai anak itu. Just go ahead with your life gitu. Lantas, seperti apa pula pernyataan Erika Karlina sebelumnya soal dirinya yang sempat dijuluki sebagai Ratu Party dan lebih suka bergaul namun menutupi kehidupan asmaranya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi. Sebelum namanya ramai dibicarakan karena isu asmara yang kini menghebohkan jagat maya, Erika Karlina dikenal sebagai sosok yang terbuka dan ekstrovert. Dalam beberapa kesempatan, Erika pernah mengaku bahwa dirinya lebih senang bergaul dibanding menyendiri. Karena pergaulannya yang luas dan aktif di berbagai kalangan, Erika sempat dijuluki Ratu Party. Ia pun merasa bangga memiliki banyak teman. Menurut Erika, ruang pertemanan biasanya akan semakin menyempit seiring bertambahnya usia. Itulah alasan mengapa ia masih fokus pada karir ketimbang hubungan asmara. Erika bahkan pernah menyampaikan keinginannya untuk mengikuti tren tiba-tiba menikah, tanpa harus mengumbar kisah cintanya di media. Bagi Erika, pasangan ideal adalah sosok pria yang bisa menerima dirinya apa adanya dan mampu memahami kesibukannya di dunia hiburan. Yang ngejulukin kan teman-teman akunya kan nggak tahu. Jadi ya udah kalau dijulukin kayak gitu ya udah nggak apa-apa. Enggak juga sih, mungkin kayak sering ketemu orang terus teman-temannya kayak ngeliat di mana-mana ada Erika ya gitu. Jadi julukan itu tuh melekat karena emang ada beberapa teman aku yang ngeliat kayak Erika tuh gila ya, kemana-mana tuh aku selalu ada akunya gitu. Ini kesini ada Erika, kesini ada Erika gitu. Tuhan teman-teman aku di mana-mana, akunya juga senang main gitu sih. Suka main aja sih, suka punya banyak teman. Kalau pertemanan makin sempit itu kan semakin bertambah dewasa, udah menikah, udah punya anak, punya aktivitas lain gitu ya. Kalau aku kan masih begini, mungkin nanti ketika aku menikah akan berubah kali. Jadi semakin mengecil. Nggak tahu lagi, aku emang suka bergaul aja, suka main, nggak mau ngikutin nggak mau terlalu ikut campur urusan orang. Jadi emang tujuannya main ya pengen main aja. Oh banget, aku ekstrovert banget. Sebegini nih sama kalian, ayo let's go gitu. Karir ya harus balance lah. Kan kalau ngomongin soal ngurusin diri sendiri, pasangan, aduh, berjalannya waktu juga nanti ketemu kok. Nggak ada target, santai. Suka cowok yang ngertiin aku sih, yang bisa nerima aku nih dengan pekerjaan dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ketemu ya. Ketemu sih udah ada sekarang, aku udah pacaran juga, udah mau 2 tahun. Kalau itu aku nggak bisa jawab ya. Pengen tiba-tiba udah nikah aja. Iya kan lagi trennya gitu kan, pengen kayak gitu aja. Aku ngikutin tren aja sih, akunya sih. Aku memilih untuk kayak ntar dulu deh. Kalau aku ngurusin soal cita-cita, ntar kalian fokusnya ke percintaan.
karir aku ya nggak diikutin lagi. Enggak. Aman. Kalau percintaan kayaknya ntar dulu deh, karir dulu aja deh. Nggak direncanain sih, aku nggak mau ngerencanain, let it flow aja. Udah semuanya udah aman lah. Cuman emang aku nggak pengen jadiin itu makanan kalian aja. Jangan, fokus ke karir aku aja ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.